Ex-napi kasus Vina Cirebon bawa 13 bukti anyar di sidang PK. Ex-narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, telah menyiapkan bukti baru yang akan disampaikan dalam sidang peninjauan kembali alias PK. Tak tanggung-tanggung, Saka Tatal membawa 13 novum atau bukti baru dalam sidang PK kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Terbaru, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Novum yang sudah dibacakan sebanyak 9 novum, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Riswanto, saat diwawancarai wartawan di sela-sela waktu istirahat sidang yang digelar di Ruang Cakra PN Kota Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Sidang yang berlangsung lancar ini sempat diskors untuk memberikan waktu bagi pihak pengadilan dan kuasa hukum untuk mempersiapkan penyampaian novum tambahan. Nanti ada tambahan novum yang akan dibacakan setelah sidang kembali dimulai, jadi sekitar ada 13 novum yang dibacakan, ucapnya. Riswanto juga menegaskan, jumlah novum yang diajukan mencapai 13, dengan tambahan 4 novum yang terdiri atas sekitar 17 lembar dokumen. Sidang ini menjadi perhatian publik, terutama keluarga korban dan masyarakat yang berharap kasus ini dapat menemukan titik terang baru dengan adanya novum tersebut. Sidang selanjutnya telah dilanjutkan dengan agenda pembacaan keseluruhan novum. Untuk diketahui, Saka merupakan satu dari 8 terpidana kasus meninggalnya Vina dan Eki. Mereka ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Akibat kasus ini, sebanyak 8 orang, termasuk Saka, dibloskan ke dalam penjara. 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Saka dihukum 8 tahun. Saka saat kejadian masih di bawah umur. Saka mengajukan PK setelah Pegi Setiawan menang dalam gugatan pra-peradilan mengenai status sebagai tersangka dari Polda Jabar. Pegi ditetapkan sebagai tersangka ke-9 setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Ketegasan Hakim Sidang PK, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Dalam sidang PK perdana Saka Tatal, ketegasan Hakim Ketua, Rizka Yunia sudah terlihat. Hakim Rizka Yunia tampaknya tak pandang bulu untuk menjaga agar sidang PK tersebut berjalan sesuai aturan. Pada awal persidangan, Rizka Yunia mengingatkan soal tata tertib persidangan. Rizka Yunia juga mempersilakan pengunjung dan media untuk mengambil gambar di awal sidang. Nanti setelah sidang dibuka, kami batasi untuk mengambil gambar, tegasnya. Sebelum sidang, pengunjung sudah diingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang sidang. Bahkan Rizka Yunia juga sempat menyinggung kuasa hukum Saka Tatal yang menangis sebelum sidang dimulai. Kami kasih waktu, ibunya masih nangis soalnya, kata dia lagi. Hakim Ketua juga sempat menegur kuasa hukum Saka Tatal karena menerima telepon di dalam ruang sidang. Dilarang menerima telepon selama persidangan, ponsel silakan disenyapkan, ujar Hakim Rizka. Kemudian setelah sidang dimulai, ia tiba-tiba meminta kuasa hukum berhenti dulu membacakan tuntuan. Rupanya Hakim Rizka Yunia menegur Saka Tatal yang terlihat mengantuk.
Di awal sidang, Saka Tata diminta oleh Rizka Yunia untuk duduk di kursi tepat di depannya. Pantauan tribunnewsbogor.com, Saka Tatal memang terlihat beberapa kali menguap. Selain itu, Saka Tatal juga tampak gelisah selama menunggu persidangan. Sebentar, pemohon ngantuk, tanya Hakim Rizka Yunia ke Saka Tatal. Ia pun mempersilakan Saka Tatal untuk duduk di dekat kuasa hukumnya. Gak apa-apa pindah ke situ kalau ngantuk, kata dia. Kemudian Saka Tatal pun berdiri dan duduk di dekat kuasa hukumnya. Sepertinya tidak nyaman, mungkin mengingat yang lalu, kata Hakim Rizka Yunia lagi. Kemudian saat azan zuhur, Rizka Yunia meminta kuasa hukum pemohon berhenti membacakan tuntutan. Saat break sejenak itu, ada beberapa kuasa hukum Saka Tatal yang terlihat minum. Rupanya saat sidang dimulai kembali, Rizka Yunia pun menegur kuasa hukum tersebut. Ia meminta semua yang ada di dalam ruang sidang untuk menaati tata tertib. Diingatkan sekali lagi untuk menaati tata tertib persidangan. Jika pengunjung sidang atau siapapun yang hadir di dalam ruang sidang ini mau minum, untuk minum silakan keluar. Jangan minum di dalam ruang sidang, tandasnya. Ketegasan Rizka Yunia ini jadi angin segar, sebab sikapnya mirip seperti Hakim Eman Sulaiman. Di mana Hakim Eman Sulaiman juga cukup tegas di awal persidangan. Dirinya juga menegaskan bahwa ia tak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Terkuak Dede tak ada di TKP Vina Cirebon terbunuh, skenario Rudiana terbongkar. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam, memasuki babak baru setelah seorang saksi mata mengungkap fakta lain. Ya, saksi tersebut yakni Dede. Pria berusia 30 tahun itu mengaku jika pada saat persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun lalu, ia memberikan kesaksian palsu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kesaksian Dede pun menuai sorotan karena membongkar dugaan skenario yang disusun Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dede sendiri sebelumnya pernah muncul sebagai saksi kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, kekasihnya Eki pada tahun 2016. Bahkan kesaksian Dede tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pihak kepolisian. Dede kini berumur 30 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Ia adalah duda setelah cerai dengan sang istri. Dede pun menceritakan pengakuan di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Minggu, tanggal 22 Juli tahun 2024. Dede mengaku bekerja dengan mandornya asal Pati, Jawa Tengah. Proyek apa? Tanya Deddy. Proyek perumahan di BSD Tangerang, jawab Dede. Dede melanjutkan, sebelum jadi kuli bangunan ia pernah bekerja sebagai security selama 3 tahun. Sedangkan Dede, pada saat kejadian pembunuhan Vina, bekerja di tempat cucian kendaraan di Cirebon. Belakangan diketahui, tempat cucian tersebut tidak jauh dari TKP kasus Vina Cirebon di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dede kala itu bekerja dengan saksi kasus Vina lainnya, AF selama 1 bulan. Kemudian ia membeberkan awal mula mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam silam. Saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Dede mengaku tidak sedang bekerja karena tidak enak badan. Tidak berangkat kerja, diceritain dari AF besoknya, kata Dede saat ditanya. Dede menyebut, tidak lama setelah kejadian, dirinya diajak AF ke kantor polisi. Diajak setelah terjadi penangkapan para pelaku. Kurang lebih 3 hari, waktunya, lanjut dia. Kala itu, AF menelepon Dede untuk meminta bantuan diantar ke kantor polisi. Dede mengiyakan karena memang dirinya berasal dari Kabupaten Cirebon yang mengetahui wilayah tempat tinggalnya. Singkat cerita, sebelum masuk ke ruangan, terjadi pertemuan singkat antara Dede, AF, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana diketahui adalah Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota sekaligus ayah dari korban Eki. Tiba-tiba diminta jadi saksi. Dede sempat mengaku bingung diminta AF datang ke Polres. Siapa sangka, Dede diminta menjadi saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon meski tidak mengetahui kejadiannya. Kan kita tidak tahu kejadiannya? Tanya Dede ke AF kala itu. Udah entar ikutin aja,
arahan Ibtu Rudiana, Jawan Aep. Dede bersaksi, sebelum memberikan keterangan BAP, dirinya mendapatkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana. Dede diminta membuat kesaksian palsu atas kasus Vina Cirebon. Sebelum masuk ke ruangan dibilangin dulu, sama Aep dan Ibtu Rudiana, kamu bilang saja lagi nongkrong di pinggir warung. Ada orang segerombolan orang nongkrong bawa bambu dan lempar batu ke Vina dan Eki, ucap dia. Di hadapan penyidik, Dede menjawab semua pertanyaan selama kurang lebih 1,5 jam. Mulai dari jam 19 sampai pukul 21. Saya memberikan keterangan, sesuai skenario, kata Dede. Dede lalu meyakinkan Dedi, bahwa ceritanya diminta ikut skenario yang disusun Aep dan Ibtu Rudiana adalah benar. Kamu diarahin oleh Aep sama Ibtu Rudiana. Kami bohong dah sama saya? Tanya Dedi. 100% saya benar, tegas Dede. Mantan Kabareskrim anti-anti hakim yang akan adili PK Saka Tatal. Mantan Kabareskrim yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Komjen Purn Susno Duaji mewanti anti hakim yang akan mengadili sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal. Susno mengingatkan hakim untuk berlaku adil dalam sidang PK tersebut. Sebab diyakini Susno Duaji, kasus ini bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuktikan itu sebagai tindak pidana, kata Susno Duaji dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Namun jika ini peristiwa kecelakaan, kata dia, buktinya sudah jelas ada. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ. Kemudian TKP Cirebon Kabupaten jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Cirebon Kota, jelasnya. Selain itu, Susno Duaji juga meyakini bahwa yang jadi tempat kejadian perkara, TKP, itu hanya satu, yakni dekat flyover Talun. TKP-nya satu, bukan di 2 atau 3 tempat, tegasnya. Ia mengatakan, jika Vina dan Eki dibunuh maka akan aneh karena saat ditemukan Vina dalam kondisi masih hidup. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh. Vina masih hidup kan? Masa gak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Bunuh dan perkosa di belakang showroom? Dibawa lagi ke jembatan? Dan apa? Jelas Susno. Namun jika kasus itu adalah kecelakaan, maka sudah terbukti dengan kesimpulan yang diambil oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon Kabupaten memprosesnya sudah tepat. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan ayo, siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti, wong bukan pembunuhan kok, tandasnya. Susno Duaji pun meyakini hakim yang akan mengadili sidang PK Saka Tatal akan memutuskan kalau ini adalah kecelakaan. Mudah-mudahan pada PK ini, hakim ngerti. Ini udah jelas 100% kecelakaan tunggal, kata Susno Duaji. Ia pun mengatakan, akan mengusahakan untuk hadir di sidang PK Saka Tatal. Namun Susno yakin hakim akan memberikan putusan yang adil. Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang, ya kalau hakimnya betul-betul hakim bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, gak usah banyak-banyak yang datang. Ketok aja lah, kata dia. Tak hanya itu, Susno Duaji pun mengingatkan hakim untuk tidak main-main dalam memutuskan. Tapi kalau menclang-menclong berarti Indonesia kapan baiknya, kata dia. Susno mengingatkan kepada hakim bahwa kasus ini disorot oleh publik. Dan ingat, hakim yang akan nyidangkan tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda. Saya berhak ingatkan hakim, saya salah satu yang gaji hakim loh, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina masih meyakini kasus itu adalah pembunuhan. Sebab pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam kasus Vina Cirebon. Mulai dari motor yang tidak rusak parah, kemudian luka di tubuh Vina dan yang tidak seperti korban kecelakaan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, kita pasti akan menerimanya, jelas Raden Reza.